Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Isa Mahendra Fahdat, kelas B, NIM 20030150061, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang teori daya tahan. Kajian teori. Pertama, hakikat daya tahan atau ialah kemampuan organ tubuh olahraga untuk menghindari daya kelelahan selama berlangsungnya aktivitas olahraga atau kerja dalam jangka waktu cukup lama. Daya tahan selalu berkaitan intensitas aktivitasnya yang dilakukan seorang olahragawan. Berarti ia memiliki daya tahan yang baik. Menurut Usain Argumenta, daya tahan adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas olahraga dalam jangka waktu lama tanpa adanya rasa kelelahan yang berarti. Daya tahan akan terlatih lebih baik untuk mereka untuk memiliki kebugaran jasmani yang baik, yang menyebabkan memiliki tubuh yang mampu melakukan aktivitas terus-menerus dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan memiliki tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas yang bersifat cepat. Daya tahan atau ketahanan tubuh merupakan kemampuan kerja otot menggunakan durasi waktu tertentu dengan menggunakan sistem energi khususnya. Kemampuannya daya tahan aerobik untuk memanfaatkan energi selama latihan atau beraktivitas. Daya tahan dalam dunia olahraga merupakan kemampuan yang dimiliki oleh jaringan otot dalam tubuh selama beraktivitas yang memanfaatkan kemampuan daya tahan atau mencegah kelelahan selama aktivitas tubuh berlangsung. Daya tahan anaerobik. Daya tahan anaerobik adalah melakukan sebuah gerak maksimal sampai waktu tertentu dengan gerakan yang maksimal sampai waktu tertentu sehingga paru-paru tidak mampu memasukkan oksigen ke tubuh manusia dibutuhkan. Jadi tubuh melakukan gerakan tanpa adanya oksigen yang dilakukan dalam tempo yang cukup singkat. Selama hal ini tubuh menghasilkan sebuah asam laknat. Tentu keperluan oksigen yang akan terwujud sebagai berarti beban atau entitas aktivitas kerja yang dilakukan. Kemampuan anaerobik ini sering dimanfaatkan atlet dalam memiliki kekuatan, kecepatan, dan membangun massa otot. Latihan anaerobik ditandai dengan latihan intensitas tinggi. Latihan anaerobik membutuhkan enzim impossible yang diregenerasikan dengan laju yang lebih cepat daripada sistem energi anaerobik, termasuk latihan dan fisiologi dilaporkan setelah latihan anaerobik. Dan perubahan ini memungkinkan individu untuk meningkatkan kemampuan atletik, keterampilan motorik, jaringan endom, dan sistem kardiovaskular. Mulai dari perubahan yang terjadi tahap awal latihan, misalnya 1 hingga 4 minggu. Kapasitas anaerobik merupakan pergerakan atau aktivitas yang menggunakan intensitas tinggi pada olahraga perorangan maupun olahraga beregu seperti sepak bola. Perlu adanya peranan pelatih untuk membutuhkan intensitas tinggi seperti sepak bola dan bola basket yang sangat membutuhkan kemampuan anaerobik. Pelatih perlu mengetahui latihan karakteristik yang sesuai dengan fisiologi cabang olahraga. Kapasitas anaerobik ya sebuah proses memenuhi kebutuhan tenaga di dalam tubuh untuk memanfaatkan glikogen otot agar menjadi sebuah sumber
energi tanpa membutuhkan oksigen dari luar. Oleh sebab itu, kapasitas anaerobik tidak sama dengan kemampuan daya tahan anaerobik, yaitu merupakan proses pemenuhan kebutuhan energi yang tidak membutuhkan kebantuan oksigen dari luar tubuh manusia. Sedangkan kemampuan kapasitas anaerobik sendiri dapat diartikan sebagai kecepatan menggunakan sumber energi. Anaerobik kapasitas anaerobik adalah proses pemenuhan energi dalam tubuh, memendapatkan kilogen untuk dijadikan energi. Pada sistem klolisis anaerobik, kilogen yang dapat otot akan dipecah menjadi glukosa untuk memperoleh energi suharjana. Pendapat lain menyatakan berarti suatu aktivitas tanpa menggunakan oksigen, dan hal ini terjadi ketika keperluan tubuh akan energi secara meningkat. Kapasitas anaerobik adalah aktivitas yang tidak memerlukan bantuan oksigen. Ialah sebuah kemampuan seorang untuk melawan beban latihan dengan intensitas tinggi dalam jangka waktu 10 sampai 120. Dan B. Kapasitas anaerobik laktik ialah sebuah kemampuan atlet untuk melawan latihan dengan intensitas tinggi dalam jangka waktu kurang 10 detik. B. Sistem energi anaerobik laktik. Kemampuan anaerobik laktik adalah kemampuan tubuh di mana mekanisme menyediakan energi untuk mewujudkan gerakan eksplosif yang tidak tergantung pada kebutuhan O2, dan gerakan hanya dapat berlangsung dalam beberapa detik saja, serta hasil pemekaran energi tidak menghasilkan asam laknat seperti energi anaerobik laktik menggunakan sistem energi ATP PC, artinya adenosis dan trifosfate bekerja bersama-sama posita dalam meningkatkan kinerja energinya. Sistem ATP PC ini tidak hanya bisa berlangsung dalam kurun waktu yang singkat, tidak lebih 10 detik. Sistem kerja tidak menggunakan O2 dan pembakaran tidak menghasilkan asam laknat. Indeks kelelahan. Kelelahan adalah kesebagian menurut kondisi kapasitas kerja yang disebabkan oleh melakukan aktivitas. Kelelahan otot merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah kontraksi otot yang kuat dan lama, di mana otot tidak dapat lagi berkontraksi dalam jangka waktu panjang atau tertentu. Kelelahan otot merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah kontraksi otot yang kuat dan lama. Kelelahan otot menunjukkan pada proses yang mendekati definisi fisiologi yang sebenarnya, yaitu berkurangnya respon terhadap stimulan yang sama. Mekanisme yang berperan dalam menjelaskan kelelahan telah diklasifikasi secara umum sebagai akumulasi produk dan ekspektasi subtraksi. Kelelahan otot secara umum dapat dinilai berdasarkan prestasi menurut kekuatan otot, waktu pemulihan kelelahan otot, serta mengukur keperluan sampai terjadi kelelahan. Faktor penyebab kelelahan sangat kompleks, baik ini berasal dari kondisi fisiologi maupun secara fisiologi seorang atlet. Munculnya kelelahan otot saat berolahraga dapat disebabkan berbagai hal, antara lain berkurangnya cadangan energi berasal dari ATP, kreatin, fosfat, glykogen atau glukosa, akumulasi laknat di otot, gangguan homeostatis. Contohnya ialah terjadi sebuah gangguan mobilitas plasma, volume plasma turun, pH cairan tubuh, dan sentral. Kelelahan terjadi karena kondisi lingkungan, suhu maupun kelembapan udara, dan terjadinya akumulasi asam laknat dalam otot sebagai hasil glikrosis anaerobik. Jenis gejala kelelahan otot.
Kelelahan otot biasanya terjadi menurut suatu kinerja otot dalam tubuh melalui sebuah aktivitas fisik yang waktu tertentu. Kelelahan otot ditandai dengan nyeri pada bagian kaki. Melemahnya otot sehingga tertarik atau kram dapat mengganggu aktivitas fisik. Kelelahan pada syaraf pusat atau pre-otot. Kelelahan umum adalah kelelahan di mana seorang mengalami penurunan gairah atau semangat, lesu dalam melakukan aktivitas, kontraksi dalam melakukan kegiatan, kadang bersaraf sentral atau kondisi psikologis. Hakikat metode latihan pada dasar merupakan suatu cara digunakan pelatih dalam pelaksanaan latihan agar dapat berjalan dengan baik. Tujuan lebih latihan dapat tercapai adalah suatu cara sistem terencana yang berfungsi sebagai untuk meningkatkan fungsi fisiologi yang berdasarkan pengertian di atas bahwa metode latihan merupakan cara untuk digunakan meningkatkan kemampuan dan keterampilan atletik. Seorang melatih harus mampu menerapkan metode yang efektif karena keberhasilan latihan dipengaruhi oleh metode lebih yang diharapkan oleh pelatih. Latihan adalah proses menunjukkan pada peningkatan kemampuan bersifat teori dan praktik yang dilakukan secara sistematis, teratur, dan berulang-ulang, dilakukan dengan perencanaan latihan, program latihan, dan kontrol terhadap proses latihan. Prinsip dasar dari latihan, kombinasi latihan dan pola hidup pilihan dan efektif dan aman. 3. Beban harus berhal dan proses. 4. Prinsip keberbalikan. 5. Prinsip latihan jangka panjang. Hakikat metode latihan menyerang dan bertahan. Metode latihan menyerang adalah merupakan efektif penting dalam mempengaruhi hasil sebuah pertandingan. Kombinasi keseluruhan metode yang menyerang bertahan akan meningkatkan kemampuan berhasil mereka, dan metode latihan menyerang bertahan dapat meningkatkan sebagai sebab berlaku umum seluruh tim untuk mencapai suatu tujuan dan melakukan penyerangan suatu pertandingan. Hakikat metode latihan bertahan. Metode latihan bertahan adalah sepak bola gaya bertahan dengan memainkan latihan bertahan untuk kebobolan dari awal, menjaga lawan masuk ke arena pertahanan dengan mainkan strategi yang memainkan gaya permainan bertahan atau disebut dengan parkibus. Kajian penelitian yang relevan. Penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen dengan populasi penelitian adalah sistem SSW bina Roma. Setiap kelompok melakukan tes kecepatan sebelum dan sesudah melakukan dengan tes 40 meter, teknik analisis dan data pada kelompok eksperimen hasil kecepatan. Kerangka pikir. Strategi taktik adalah faktor yang penting mempengaruhi permainan hasil ahli sepak bola interaktif efisien sebagai keseluruhan rencana. Bahan acuan untuk menerapkan pola latihan tetap mendapatkan sebuah aspek, yaitu fisik, taktik, teknik, mental maupun latihan metode permainan sepak bola. Diharapkan dengan latihan metode permainan sepak bola dapat menunjukkan semua aspek, terutama aspek fisik permainan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.